Swastiastu. Hello everyone and good morning, sir. Today I will explain about material carbohydrate metabolism. Okay, before I begin, let me introduce myself. My name is Nia Ibu Artini with SIN 2413031022. Okay, what is the metabolism? Metabolism is all chemical reaction that occurs within cell the system life. It plays a role in producing energy or ATP, sensing essential molecule, breaking down nutrients, and maintaining the internal balance of the cell. Oke, jadi yang pertama itu ada yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme itu adalah sebuah reaksi, keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Nah, di mana proses ini itu sangat penting karena fungsinya yang di mana dia akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP, menyusun molekul-molekul penting yang ada dalam tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh, menguraikan zat makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana, serta menjaga keseimbangan kondisi internal di dalam sel. Nah, tanpa metabolisme ini, sel itu tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan secara lancar. Okay, the next, catabolism and anabolism. For the first, catabolism is breakdown of molecule, dialysis, energy. The second, anabolism is synthesis of molecules, requires energy. For the example, glycolysis for catabolism and gluconeogenesis for anabolism. Oke, jadi yang kedua itu ada yang namanya katabolisme dan juga anabolisme. Nah, metabolisme itu dibagi menjadi dua jenis bagian yang paling utama, yang dimana itu ada namanya katabolisme dan juga anabolisme. Nah, katabolisme adalah suatu proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, yang dimana dia itu melepaskan energi. Nah, contohnya itu ada yang namanya glikolisis. Nah, sebaliknya, anabolisme itu adalah suatu proses pembentukan molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Jadi, yang sederhana dibentuk menjadi molekul kompleks. Sedangkan yang tadi itu katabolisme itu dari yang molekul kompleks dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, yang dimana anabolisme itu dia akan membutuhkan energi. Nah, contoh dari anabolisme itu adalah gluconeogenesis. Nah, kedua proses ini saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh. Okay, the next, glycolysis. Across in the cytoplasma, glucose is broken down into two pyruvate molecules, produce energy in the form of ATP. For this stage, energy investment, second, cleavage phase, and the last, energy generation. Nah, jadi ada yang selanjutnya namanya glikolisis. Nah, glikolisis itu adalah suatu proses pemecahan glukosa menjadi dua molekul piruvat yang terjadi di dalam sitoplasma sel. Nah, proses ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, glikolisis itu terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu yang pertama ada yang namanya tahap investasi energi, yang dimana dia menggunakan ATP, dia menggunakan energi dalam bentuk ATP. Yang kedua ada tahap pemecahan atau yang namanya cleavage, dan tahap yang terakhir itu adalah tahap pembentukan energi yang dimana dia akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH.
Nah, proses ini merupakan langkah awal dalam metabolisme karbohidrat. Okay, the next is aerobic and anaerobic condition. Aerobic, aerobic and anaerobic condition, glycolysis does not require oxygen directly for the first aerobic. Pyruvate enters Krebs cycle for the aerobic have more ATP. And second, anaerobic pyruvate convert to lactate. Oke, jadi ada yang namanya kondisi aerob and anaerob. Nah, glikolisis itu berlangsung baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Pada kondisi aerob, yang dimana pada kondisi aerob itu ada oksigen. Begitu. Piruvat menghasilkan glikolisis sehingga akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi lebih banyak. Sedangkan pada kondisi anaerob tanpa oksigen, piruvat itu akan diubah menjadi asam laktat. Hal ini biasanya terjadi pada saat tubuh melakukan aktivitas berat seperti olahraga intens. Okay, next. Okay, the next gluconeogenesis. Gluconeogenesis process of forming glucose across in the liver and kidneys. Important during fasting or low glucose level. For the sources, for the first lactate, second amino acid, and the last glycerol. Nah, selanjutnya ada yang namanya gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis itu adalah suatu proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam laktat, asam amino, asam gliserol. Proses ini itu terjadi di dalam hati ataupun ginjal. Nah, terutama saat tubuh kekurangan glukosa, misalnya saat orang-orang itu puasa gitu. Gluconeogenesis itu sangat penting untuk menjaga kadar gula dalam darah itu tetap stabil. Oke, for the next differences. Glyco Glycolysis is produce energy. Gluconeogenesis consume energy. Opposite metabolic pathways work together to maintain balance. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya perbedaan glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, di mana dia memiliki fungsi yang berlawanan tetapi saling melengkapi. Glikolisis itu berfungsi untuk menghasilkan energi dengan memecahkan glukosa, sedangkan gluconeogenesis itu justru membutuhkan energi untuk membentuk glukosa, tapi sama-sama membentuk glukosa. Maksudnya sama-sama yang satunya memecahkan glukosa, yang satunya itu akan membentuk glukosa. Gitu. Kedua jalur ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan energi dan kadar glukosa dalam tubuh. Okay, the next ATP yield in glycolysis. ATP use for ATP product for need ATP2 NADH2 and EDH can generate more ATP under aerobic condition.
Nah, hasil ATP dalam glikolisis itu, dalam proses glikolisis itu digunakan dua molekul ATP pada tahap awal, namun dihasilkan empat molekul ATP pada tahap akhir, sehingga keuntungan bersih dalam hal ini yaitu adalah dua ATP. Selain itu, dihasilkan juga dua NADH yang dapat menghasilkan ATP tambahan jika berada dalam kondisi aerob. Hal ini menunjukkan bahwa glikolisis merupakan sumber energi yang cukup efisien. Okay, the next regulation glycolysis. Key enzymes for the first hexokinase, second phosphoproductokinase 1 PFK1 pyruvate kinase PFK PFK1 is the main regulator enzyme. Oke, selanjutnya ada yang namanya regulasi glikolisis. Nah, glikolisis itu diatur dalam beberapa enzim penting, yaitu heksokinase, fosfofruktokinase 1 atau PFK1 dan piruvat kinase. Di antara enzim tersebut, PFK1 merupakan enzim pengatur atau rate limiting enzyme. Aktivitas enzim ini akan menentukan cepat atau lambatnya proses glikolisis berlangsung. Oke, the next is Cori cycle. Cori cycle lactate from muscles transfer to liver, convert back to into glucose across during intense excresis. Nah, selanjutnya ada yang namanya siklus Cori atau siklus Cori. Siklus Cori adalah suatu proses daur ulang laktat yang terjadi antara otot dan juga hati. Laktat yang dihasilkan di dalam otot itu selama aktivitas berat akan dibawa ke hati, kemudian diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. Glukosa tersebut kemudian dapat digunakan kembali oleh otot sebagai sumber energi. Next, energy regulation. For the first, high ATP inhibit glycolysis. Second, high AMP activities glycolysis. Maintain secular energy balance. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada yang namanya regulasi energi. Nah, proses metabolisme energi dalam tubuh diatur oleh jumlah ATP dan AMP. Nah, jika kadar ATP itu tinggi, maka glikolisis akan dihambat karena energi sudah cukup. Sebaliknya, jika kadar AMP tinggi, itu akan menandakan kekurangan energi, maka glikolisis akan diaktifkan. Mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan energi dalam sel. Oke, uh, for the conclusion in my presentation is metabolism is essential for energy production in living cell. Glycolysis play a key role in generating ATP. Wherein gluconeogenesis helps maintain stable glucose level in the body. These processes are carefully regulated by enzyme to ensure proper energy balance. Jadi kesimpulan dari presentasi ini itu adalah metabolisme merupakan suatu proses penting dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan menjaga keseimbangan kehidupan sel. Glikolisis itu berperan untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi, sedangkan glikoneogenesis itu menjaga kestabilan kadar glukosa dalam darah.
Nah, kedua proses ini diatur secara ketat oleh enzim agar keseimbangan energi tetap terjaga. Oke, that's all for me. Thank you for your attention. I close with Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.